Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Agatha. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai legal memorandum yang telah saya buat. Legal memorandum ini disusun untuk memenuhi salah satu nilai ujian akhir semester Hukum Asuransi kelas E. Legal memorandum ini berjudul upaya yang dapat dilakukan pemegang polis untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap PT Bakri Life Insurance atas gagal bayar perusahaan. Kita lanjut langsung ke latar belakangnya. PT Bakri Life Insurance merupakan perusahaan di bidang asuransi jiwa. Pada tahun 2005, perusahaan tersebut mengeluarkan suatu produk yaitu Diamond Investa yang dapat menambah keuntungan lebih kepada nasabah. Namun, sejak tahun 2008, perusahaan tersebut sudah tidak mampu membayar bunga dan pokok investasi nasabah yang sudah jatuh tempo akibat kesulitan likuiditas atau krisis perekonomian pada saat itu. Perusahaan tersebut memiliki permasalahan gagal bayar kepada pemegang polis atau nasabahnya. Namun, permasalahan tersebut berusaha diselesaikan melalui jalur non-litigasi dengan menggunakan arbitrase. Permasalahan yang seharusnya selesai dan nasabah mendapat ganti kerugian, tetapi justru sebaliknya, perusahaan tersebut belum melunasi utangnya secara lunas, di mana utang tersebut sangatlah besar, yaitu 100 miliar rupiah. Para pemegang polis tidak hanya diam, tetapi menuntut agar utang tersebut dibayarkan secara penuh. Pada tahun 2016, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bakri Life. Dalam hal ini, OJK sebagai badan pengawas keuangan sudah berusaha untuk membantu, dan OJK akan mengalihkan aset perusahaan kepada investor yang kemudian investor akan mencicil pembayaran kepada pemegang polis. Namun, hal ini memakan proses yang lama dan membuat para nasabah merasa resah dan tidak tenang akan nasib dana yang telah mereka keluarkan. Namun menurut penulis ada ketidaksesuaian ketika OJK melaksanakan tugas dan fungsinya, di mana seharusnya pencabutan izin perusahaan sudah dicabut sejak lama. OJK baru mencabut izin usaha pada tahun 2016, sehingga menurut pandangan penulis ada beberapa aspek yang dilanggar oleh perusahaan tersebut, serta aspek pada tugas dan fungsi OJK yang terkesan lambat untuk menangani. Dari latar belakang tersebut, kita dapatkan suatu permasalahan. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh PT Bakri Life Insurance kepada pemegang polis? Kemudian yang kedua, apa tugas kewenangan fungsi dari OJK? Selanjutnya kita lanjut pada kasus posisi. PT Bakri Life Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berdiri sejak tahun 1996. Pada tahun 2000, perusahaan ini membuat produk menarik bagi nasabahnya, yaitu produk Diamond Investa, asuransi sekaligus investasi. Banyak nasabah yang tertarik akan produk tersebut. Para pemegang polis menyatakan penawaran manfaat investasi yang diberikan sebesar 13% sampai 14% per tahun. Produk asuransi jiwa Diamond Investa ini memberikan manfaat investasi bebas pajak dari penempatan investasi PT Bakri Life dan dibayarkan per bulan. Namun, sejak tahun 2008, perusahaan tersebut mengalami gagal bayar klaim asuransi beserta bunganya, hingga para nasabah menuntut untuk ganti kerugian dan segera dibayarkan hutang-hutangnya. Sayangnya, OJK terkesan lambat untuk menangani kasus ini yang seharusnya PT Bakri Life sudah dicabut izin perusahaannya sejak tahun 2008. Ternyata OJK baru mengumumkannya tahun 2016 lalu. Hingga tahun 2019 lalu, menurut para nasabah, OJK dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan dianggap lalai dalam mengatasinya. Sampai saat ini, para nasabah atau pemegang polis masih menuntut dan meminta pertanggungjawaban agar mendapatkan haknya kembali. Dari kasus posisi tersebut ada beberapa aspek yang menurut penulis dilanggar oleh PT Bakri Life. Dalam aspek perjanjian, asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai perjanjian, menurut pasal 246 KUHD, asuransi dirumuskan sebagai perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Namun, ketentuan syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata tetap berlaku
dalam perjanjian asuransi. Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengatur hal tersebut, diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal. Pada kasus gagal bayar ini, PT Bakri Life melakukan penyelesaian sengketa atas kasus ini melalui jalur non-litigasi dengan menggunakan arbitrase yang seharusnya membayar kerugian disertai dengan bunganya. Hal tersebut tidak terrealisasikan. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata telah menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Prestasi yang wajib dipenuhi oleh PT Bakri Life adalah memberikan sesuatu berupa hasil investasi sebesar 13% dan klaim asuransi jiwa sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Perihal prestasi dari pihak debitur harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dengan memperingatinya. Penagihan ini telah dilakukan oleh nasabah atau pemegang polis kepada PT Bakri Life berkali-kali sejak tahun 2008 hingga sekarang. Namun hasilnya tetap nihil. Apapun kondisi perusahaan itu, yang mana sesuai dengan hal yang telah disepakati, PT Bakri Life harus tetap melaksanakan prestasinya dengan mengganti kerugian serta memberikan klaim asuransi kepada tertanggung. Kemudian yang kedua adalah aspek asuransi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Pasal 26, perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakupi ketentuan mengenai polis, premi atau kontribusi, underwriting dan pengenalan pemegang polis tertanggung atau peserta, penyelesaian klaim, keahlian di bidang perasuransian, distribusi atau pemasaran produk, penanganan keluhan pemegang polis tertanggung atau peserta, dan standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha. Dalam pasal tersebut, PT Bakri Life tidak memenuhi poin D dan G. Perjanjian ini tentunya tertuang dalam polis asuransi yang telah disepakati oleh para pihak. Penanganan keluhan ini hingga sekarang belum selesai. Ketika terjadi suatu persoalan pembayaran klaim, perusahaan harus segera menyelesaikan pembayaran tersebut secepat mungkin. Hal itu diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 bahwa perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. PT Bakri Life tidak menerapkan prinsip keseimbangan dan itikat baik. Dalam prinsip keseimbangan mengartikan bahwa suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugian, di mana seharusnya PT Bakri Life memberikan klaim asuransi kepada tertanggung. Khusus kasus gagal bayar dalam hal ini disebabkan karena krisis ekonomi. Namun seharusnya PT Bakri Life sudah memperkirakan kemungkinan tersebut yang akan terjadi dengan mengantisipasinya, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan. Pada prinsip itikat baik mengartikan bahwa penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang syarat atau kondisi asuransi. Begitu pula tertanggung harus memberikan keterangan dengan jelas dan benar atas objek yang akan dipertanggungkan. Dalam kasus ini, PT Bakri Life tidak secara terang-terangan menjelaskan kepada tertanggung mengenai klaim asuransi yang seharusnya diterima, dan penanggung tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya adalah dari aspek perlindungan konsumen. Polis atau nasabah seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Ternyata tidak ada titik terangnya. Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada poin E dan H, hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan Bakri Life. Hak yang didapatkan untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut, dan berbagai cara yang telah dilakukan oleh pemegang polis, termasuk melakukan demonstrasi di depan kantor OJK di Jakarta pada tahun 2015 lalu. Ternyata hingga saat ini, konsumen belum mendapatkan haknya
dan tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai penyelesaian sengketa pada awalnya dilakukan menggunakan arbitrase. Hal tersebut untuk mendapatkan hak para pemegang polis pun belum terrealisasikan. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti kerugian, atau pengganti kerugian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, seharusnya pemegang polis mendapatkan klaim asuransi. Aspek selanjutnya adalah tupoksi OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegritas terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Hal yang paling utama dilakukan OJK dalam upaya melakukan perlindungan hukum yaitu mengatur secara keseluruhan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, mengatur tentang hal yang dilarang oleh pelaku usaha, serta kewajiban yang harus diwajibkan oleh konsumen. Jika kita lihat pada pasal 4 huruf D, OJK bertujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat. Selain itu, pasal 30 ayat 1 huruf B, OJK berwenang mengajukan gugatan untuk pengganti kerugian bagi pihak yang dirugikan agar konsumen mendapatkan hak kekayaannya kembali. Dari kedua pasal tersebut, sebagai lembaga keuangan yang independen, seharusnya melakukan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Selama 12 tahun, para pemegang polis sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan haknya. Ternyata, OJK hanya tetap diam. Seharusnya jika melihat kondisi yang dialami oleh para pemegang polis, OJK langsung melakukan tindakan yang sesuai. Terlebih, kasus gagal bayar ini sudah terjadi sejak tahun 2008 lalu. Yang seharusnya OJK memberikan sanksi administratif kepada PT Bakri Life terlebih dahulu jika memang sudah terlihat indikasi menelantarkan hak para konsumen. Aturan prioritas keuangan OJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan terhadap pelanggaran tersebut, OJK berwenang memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, serta pencabutan izin kegiatan usaha. Selama bertahun-tahun lamanya, OJK baru mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Bakri Life pada tahun 2016. Namun hingga sekarang, tidak ada kejelasan kapan para pemegang polis akan mendapatkan haknya kembali. OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan penanggulangannya terhadap segala tindakan dan transaksi lembaga keuangan yang dapat merugikan pemegang polis. Tetapi kinerja OJK dianggap terlambat. Hal ini dikarenakan fungsi dan kewenangan dari OJK tidak dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan kasus gagal bayar ini, dapat dinyatakan tidak tanggap terhadap bentuk tindakan perusahaan asuransi. Ketidaktanggapan OJK sebagai aparatur hukum membuat kelangsungan dan sistem hukum berkaitan dengan lembaga keuangan dan perekonomian menjadi terhambat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya pihak otoritas dalam bidang lembaga keuangan seharusnya dapat mengambil alih permasalahan ini dengan memerintahkan Bakri Life untuk segera memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis sebagai wujud pembelaan hukum kepada konsumen dan bahkan melakukan gugatan terhadap perusahaan tersebut. Analisis tersebut dapat kita simpulkan bahwa sengketa antara PT Asuransi Bakri Life dengan pemegang polis produk asuransi Diamond Investa belum terselesaikan hingga saat ini. Para pemegang polis belum mendapatkan klaim asuransi secara tunai. Banyak pihak yang dirugikan. Pelanggaran yang dilakukan dari segi aspek perjanjian, perasuransian, dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan tidak optimal dan cenderung mandul dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis. Yang terlihat dengan ketidaktegasan OJK terhadap PT Asuransi Jiwa Bakri Life yang seharusnya membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi untuk mengurus perhitungan aset atau kekayaan dari perusahaan tersebut, dan selanjutnya menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis. Dari kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan bahwa seharusnya
PT Asuransi Jiwa Bakri Life telah mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu panjang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, setidaknya dapat meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Ternyata, dengan menyelesaikan permasalahan melalui jalur non-litigasi ini tidak mencapai apa yang ingin konsumen dapatkan. Bahkan, pihak PT Asuransi Jiwa Bakri Life ini tidak dengan itikat baik untuk memenuhi hak para pemegang polis, sehingga menurut saran penulis, para pemegang polis ini melanjutkan kasus ini ke jalur litigasi melalui pengadilan niaga dengan mengajukan laporan kepada OJK agar dapat menggugat PT Asuransi Jiwa Bakri Life tentunya dengan dikawal sebaik mungkin dan setegas mungkin agar para pemegang polis mendapatkan haknya kembali. Dan itu kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk segera mereformasi atau mengganti kepemimpinan dalam lembaga otoritas jasa keuangan dalam mewujudkan independensi, kepastian hukum, kepentingan hukum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.